Selamat pagi para pendengar setia Clean Campus Chronicle. Saya Maulidia akan mengajak kalian pagi hari ini untuk menelusuri topik yang sering diabaikan namun ternyata sangat krusial, yakni tentang kebersihan toilet kampus tercinta kita, Universitas Airlangga. Tahukah kalian para pendengar, menurut World Health Organization, sanitasi bukan sekedar soal kebersihan, melainkan kesehatan manusia. Kali ini saya mengajak Kak Nindya, seorang mahasiswa ahli K3 di bidang hygiene sanitasi untuk membahas topik ini lebih dalam lagi. Baik, langsung saja kita bahas mengapa dan apa sih yang membuat pembahasan kali ini menjadi sangat penting untuk dibahas. Langsung saja kita persilahkan Kak Nindya. Halo, selamat pagi para pendengar setia Clean Campus Chronicles. Perkenalkan, saya Nindya sebagai mahasiswa ahli K3 di bidang hygiene dan sanitasi akan membahas mengenai topik kebersihan toilet kampus kita tercinta, Universitas Airlangga. Di era modern saat ini, sanitasi telah menjadi tantangan yang sifatnya kompleks dan mendesak. Data dari World Health Organization atau yang biasa kita sebut sebagai WHO menyatakan bahwa sanitasi bukan hanya sekedar sebagai kebutuhan fisik ataupun formalitas belaka, melainkan sebagai hak fundamental dari setiap manusia untuk dapat hidup sehat dan bermartabat. Jadi buat kalian-kalian yang masih ngeremehin sanitasi, kebersihan, ataupun hygiene, kalian harus dengerin. Ini tuh hak kita semua loh. Nyatanya, potret global mengungkapkan realita yang sangat mengejutkan karena lebih dari 2 miliar penduduk di dunia masih terpisah dari fasilitas sanitasi dasar. Saudara-saudara kita yang masih berada di tempat yang mungkin terpencil masih kesusahan dalam mendapat fasilitas sanitasi. Hal tersebut itu menjadi kondisi yang secara langsung memicu krisis kesehatan yang berkelanjutan. Lalu, 60% penyakit infeksi itu memiliki korelasi langsung dengan buruknya infrastruktur sanitasi. Jadi bisa digarisbawahi ya teman-teman bahwa sanitasi itu bukan sekedar bersih atau enggaknya, tapi fasilitas, infrastruktur, maupun sarana yang digunakan untuk penyediaan sanitasi itu juga penting. Selanjutnya, dalam konteks lokal kampus, toilet itu bukan hanya sekedar ruang fungsional saja loh, tetapi juga sebagai cermin kesehatan lingkungan akademik. Karena setiap fasilitas sanitasi itu mencerminkan komitmen institusi terhadap kesejahteraan mahasiswanya. Nah, hubungan dari kualitas sanitasi dan kesehatan mahasiswa itu bukan sekedar korelasi statistik biasa ya teman-teman, melainkan sebagai ikatan yang fundamental yang tentunya akan menentukan produktivitas dan kualitas hidup komunitas akademik. Wah, ternyata hygiene sanitasi di toilet memang sangat penting ya Kak Nindya. Betul, sangat penting sekali ya teman-teman. Oke Kak, berhubung topik kali ini sangat penting, langsung saja kita bedah semua permasalahan yang dapat ditemukan di toilet kampus kita Universitas Airlangga secara tuntas. Kali ini kita dibantu oleh data beberapa mahasiswa-mahasiswi yang menyampaikan keluhannya kepada tim kami. Langsung saja, mari sama-sama kita dengarkan keluhan dari beberapa mahasiswa-mahasiswi Universitas Airlangga mengenai kondisi toilet yang ada di kampus. Toilet di kampus seringkali tidak tersedia sabun cuci tangan, sehingga membuat saya tidak nyaman karena saya seringkali harus membawa hand sanitizer maupun tisu basah atau tisu kering sendiri. Jika lupa membawa, saya seringkali berkeliling mencari toilet yang sekiranya terdapat sabun di sana. Dalam beberapa kondisi, akhirnya saya terpaksa mencuci tangan dengan hanya menggunakan air mengalir saja. Wah, tentunya nggak baik ya Kak Nindya, nggak ada sabun cuci tangan loh. Secara penyebaran kuman paling banyak dan paling mudah itu melalui tangan. Apalagi kalau setelah buang air besar, nggak ada sabun. Wah, bagaimana ya itu? Yap, bener banget. Kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu mikrobiologi, bakteri itu dapat bertahan di permukaan hingga 48 jam loh. Udah ada jurnal yang meneliti tentang hal itu. Dari Persistence of Pathogenic Microorganisms on Inanimate Surfaces yang dipublikasikan oleh Kirchhoff et al. Pada tahun 2021. Banyak mikroorganisme seperti bakteri dan virus itu bisa bertahan di permukaan benda selama berjam-jam bahkan berhari-hari, tergantung jenis mikroorganisme dan kondisi lingkungannya. Bayangin ngerinya gimana kalau kita nggak membersihkan. Nah, kalau sabun cuci tangan nggak tersedia, pasti kita mikir, kita cuci tangan pakai air aja gitu. Nah, itu sebenarnya nggak cukup, karena air itu hanya mampu menghilangkan kotoran fisik yang terlihat, tetapi tidak efektif membunuh atau menghilangkan mikroorganisme yang menempel di kulit. Kita membutuhkan sabun yang memiliki peran penting
untuk memecah lapisan lipid pada dinding sel bakteri dan virus, sehingga mikroorganisme itu bisa lebih mudah dihancurkan dan dibilas. Sudah ada studi dari Curtis et al. Pada tahun 2011 dalam Hygiene New Hopes, New Horizons juga menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan sabun itu hanya mampu mengurangi jumlah mikroorganisme hingga 90%. Tapi itu udah efektif buat membunuh kuman. Kalau kita mencuci tangan tanpa menggunakan sabun, patogen seperti Escherichia coli atau yang biasa kita sebut sebagai E. coli, ataupun bahkan virus hepatitis A itu tetap bisa menempel di kulit dan berisiko menyebarkan infeksi, baik itu melalui kontak langsung maupun lewat barang-barang seperti handuk atau gelas yang digunakan bersama. Biasanya itu lewat alat makan ataupun alat mandi. Jadi, kita harus punya masing-masing ya teman-teman, supaya kita tidak menyebarkan infeksi maupun penyakit. Data dari Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2013 juga menegaskan bahwa cuci tangan menggunakan sabun adalah langkah pencegahan yang sangat penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Jadi, kebiasaan cuci tangan menggunakan sabun ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi sebagai langkah nyata kita untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari risiko penyakit. Ternyata banyak ya dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah yang aku yakin nih banyak orang yang mengabaikan. Oke, kita masuk ke masalah yang kedua. Saya sering kali menjumpai dari banyaknya toilet yang ada di kampus ini, hanya beberapa yang dapat berfungsi dengan baik. Entah flashnya yang tidak berfungsi, kloset yang mampet, sehingga kotoran tidak bisa tersiram dengan baik. Dan ada juga bagian kloset yang copot bagian tempat duduknya. Kayaknya sih ini bisa disebabkan adanya beberapa oknum yang memakai toilet duduk dengan posisi toilet jongkok ya, sehingga ada beberapa bagian yang lepas. Terus juga ada beberapa pintu yang rusak, sehingga fasilitas pun menjadi kurang baik. Wah, ini sih pelanggaran ya namanya. Toilet duduk loh, kok dipakai dengan cara jongkok? Pantes sih kalau ada beberapa kloset yang rusak ya. Selain klosetnya yang rusak, kita juga bisa beresiko loh. Kita bisa cedera punggung, terpeleset, gangguan otot juga loh. Bener nggak sih Kak? Betul banget Kak, menggunakan toilet duduk dengan cara jongkok itu sebenarnya sangat bertentangan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ayo ngaku siapa yang masih toilet duduk dengan jongkok. Karena udah ada penelitiannya dari Osama et al. Dalam tahun 2019 di jurnal Human Factors and Ergonomics, di mana di situ dinyatakan bahwa posisi tubuh yang tidak sesuai saat menggunakan toilet, seperti jongkok di atas toilet duduk, itu dapat meningkatkan risiko cedera punggung dan gangguan otot akibat tekanan yang tidak seimbang pada area tubuh tertentu. Karena toilet duduk itu sudah dirancang agar kita bisa duduk di toilet itu. Nah, toilet jongkok kan sudah ada sendiri strukturnya. Harusnya kita yang menyesuaikan dan mematuhi rancangan itu. Nah, selain itu, penggunaan yang tidak semestinya ini juga bisa merusak struktur toilet, seperti kloset yang lepas atau pecah. Karena kan kloset itu terbuat dari keramik ya, yang pada dasarnya sangat rapuh. Selain masalah cara penggunaan, kloset yang mampet juga menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Menurut jurnal Environmental Health Perspective oleh Push Ustun et al. Pada tahun 2019, air limbah yang menggenang akibat toilet yang tidak berfungsi itu dapat menjadi sumber bakteri patogen seperti Escherichia coli atau E. coli, Salmonella, atau bahkan parasit yang berpotensi menyebabkan penyakit seperti diare, infeksi saluran pencernaan, hingga penyakit kulit akibat kontak langsung dengan air kotor. Nah, genangan air kotor itu juga meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit, terutama di area dengan sirkulasi orang yang tinggi seperti kampus. Kan yang pakai banyak ya, jadi kita harus aware kalau toilet itu harus selalu dibersihkan dari kita sendiri dulu. Setelah kita menggunakan toilet, jangan lupa untuk selalu membersihkan dengan memflush kloset. Jangan lupa ditutup terlebih dahulu ya, baru di-flush agar genangan air itu tidak menyebar kemana-mana bakterinya. Jadi, penting banget bagi kita untuk menggunakan toilet sesuai dengan fungsinya dan memastikan toilet itu selalu dirawat dengan baik. Bener sih Kak, emang seharusnya nggak boleh loh menggunakan toilet duduk dengan jongkok. Nah, kita masuk ke keluhan ketiga. Apakah lebih mengejutkan lagi? Saya sering menjumpai di beberapa toilet kampus tisu yang berserakan, pembalut yang tidak dibuang pada tempatnya, bahkan orang-orang menutup pintu dan membuka pintu dengan cara yang kasar. Bahkan saya juga sering menjumpai beberapa oknum tidak menutup kloset saat menekan flush. Wah, menarik nih. Aku juga baru notice. Emangnya kenapa sih Kak Nindya? Kalau misalnya kita tidak menutup kloset saat menekan flush?
Wah, ini penting banget dibahas. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau kita bicara tentang menutup kloset saat menggunakan flush, menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Johnson et al. Pada tahun 2013 dalam jurnal American Journal of Infection Control dengan judul Toilet Plume Aerosol Generation Rate and Environmental Contamination Following Bowl Water Inoculation with Clostridium difficile Spores, bahwa proses penyiraman toilet itu menghasilkan jet air yang sangat kuat dengan kecepatan lebih dari 2 meter per detik. Nah, cepat banget kan itu? Hal ini menciptakan aerosol yang bisa mengandung patogen seperti bakteri dan virus, yang terangkat setinggi 1,5 meter hanya dalam 8 detik setelah flush ditekan. Nah, aerosol tadi dapat melayang di udara dan bertahan selama beberapa saat sebelum akhirnya mengendap di permukaan. Jika partikel-partikel ini terhirup, risiko terkena penyakit pernafasan seperti influenza atau bahkan COVID-19 itu meningkat. Selain itu, aerosol yang lebih besar akan mengendap di permukaan sekitar toilet, termasuk dinding dan lantai, yang dapat menyebarkan penyakit usus seperti norovirus melalui kontak tangan ke mulut. Selain itu, tisu yang berserakan atau pembalut bekas yang tidak dibuang pada tempatnya juga punya dampak kesehatan yang serius. Dalam situs Averda dijelaskan bahwa limbah seperti ini dapat menjadi sumber kontaminasi mikroorganisme patogen. Yang pertama, pembalut bekas misalnya. Itu bisa mengandung bakteri seperti Escherichia coli atau Staphylococcus aureus yang berpotensi menyebarkan infeksi kulit atau penyakit lainnya. Nah, genangan air yang diakibatkan oleh tisu atau sampah lain yang menyumbat saluran pembuangan itu juga menjadi media ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur, sehingga dapat meningkatkan risiko infeksi pada kulit atau saluran pernafasan. Jadi, menjaga kebersihan toilet itu bukan cuma soal kenyamanan ya teman-teman, tapi juga bagaimana kita bisa melakukan langkah penting untuk mencegah risiko kesehatan, seperti menutup kloset saat menyiram, membuang sampah seperti tisu dan pembalut pada tempatnya, serta menghindari genangan air di toilet. Itu adalah sebagian dari kebiasaan kecil yang nantinya akan berdampak besar untuk melindungi kesehatan kita semua. Wah, hanya karena tidak menutup kloset saat menekan flush, ternyata banyak yang dapat ditimbulkan ya. Dari banyaknya keluhan permasalahan toilet kampus yang ada, apakah ada nih Kak regulasi dan standar yang bisa digunakan untuk menjadi acuan untuk kita dalam menjaga hygiene sanitasi di toilet kampus? Tentu saja ada dong regulasi dan standar yang bisa kita gunakan untuk menjadi acuan panutan dalam kita menjaga hygiene dan sanitasi di toilet kampus. Yang pertama itu dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pasal 34 ayat 1 itu menyebutkan bahwa fasilitas sanitasi itu harus tersedia dengan baik dan memenuhi persyaratan yang meliputi fasilitas toilet, tempat cuci tangan, air bersih, sabun, dan tempat sampah. Hal tersebut artinya setiap fasilitas toilet di tempat kerja termasuk kampus itu wajib memenuhi standar tertentu untuk mendukung kebersihan dan kesehatan penggunanya. Nah, fasilitas-fasilitas itu yang disebutkan dalam pasal 34 tadi itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Nah, apa saja sih fasilitasnya? Yang pertama, toilet yang layak digunakan. Itu harus tersedia untuk seluruh pengguna sesuai dengan jumlah orang yang ada di area tersebut. Yang kedua, tempat cuci tangan harus ada wastafel atau tempat untuk mencuci tangan dengan akses ke air bersih. Nah, yang ketiga, air bersih itu sendiri. Nah, fasilitas ini digunakan untuk mencuci tangan, membersihkan toilet, dan keperluan lainnya. Yang keempat, ada sabun. Itu harus tersedia agar pengguna dapat mencuci tangan dengan efektif untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang kelima, ada tempat sampah tertutup agar limbah sanitasi seperti pembalut, tisu, dan lainnya itu dapat dibuang dengan aman dan tidak menyebarkan bau atau kuman. Nah, selanjutnya pada pasal 34 ayat 2 itu menambahkan bahwa fasilitas sanitasi itu harus dirawat dan dijaga kebersihannya. Jadi, kalau misalnya toiletnya bau, itu bukan hanya jadi tanggung jawab petugas kebersihan saja, tapi juga tanggung jawab kita. Karena biasanya yang tidak aware itu kita sendiri, kita yang lalai. Jadi, jangan menyalahkan petugas kebersihan yang telah bekerja dengan baik ya. Wah, peraturan tersebut memang detail banget ya Kak dalam mengatur soal hygiene dan sanitasi. Kalau regulasi ini benar-benar dipahami dan dijalankan dengan baik oleh semua pihak, pasti masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Airlangga bisa lebih mudah diselesaikan. Dengan menjaga hygiene dan sanitasi di fasilitas kampus, terutama toilet secara optimal, kampus nggak cuma jadi lebih nyaman, tapi juga menunjukkan komitmen
komitmen institusi untuk mendukung kesehatan seluruh warganya, mulai dari mahasiswa, dosen, sampai seluruh sivitas akademika. Semuanya akan merasa lebih aman dan nyaman. Jadi, kampus bisa benar-benar jadi tempat belajar yang sehat dan mendukung semua aktivitas penghuninya. Tidak terasa, sudah 15 menit saya dan Kak Nindya menemani kalian para pendengar dalam podcast kali ini. Dan sampai jumpa di podcast Clean Campus Chronicles lain waktu.